Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini kita ngobrol santai tentang cara memasteri burung jalak suren agar materinya itu sesuai yang kita harapkan gitu teman-teman. Nah kebetulan di rumah juga lagi ada satu trotolan jalak suren yang memang saya lagi cetak. Semoga hasilnya memuaskan seperti jalak suren saya yang sebelumnya. Itu juga saya cetak dari trotolan, dan trotolannya saya juga beli ombyokan teman-teman. Nah biar nggak gagal paham, teman-teman simak terus videonya sampai selesai. Jadi gini teman-teman, untuk memasteri jalak suren itu sebenarnya mudah kalau menurut saya, karena burung jalak suren ini kan salah satu burung yang memang cenderung cerdas. Bahkan ada beberapa burung jalak suren yang memang mungkin teman-teman semua tahu, ada juga yang bisa ngomong gitu, ada juga yang memang bisa menirukan suara kucing atau yang lain gitu. Memang burung jalak suren ini salah satu burung cerdas juga di Kicau Mania ya teman-teman. Nah kebetulan belakangan ini tuh banyak banget para pemain-pemain burung gantangan yang mencari jalak suren. Karena apa? Jalak suren itu kalau udah gacor teman-teman gak kenal waktu. Jadi pagi, siang, sore, malam dia tetap bisa bunyi gitu. Dan biasanya kalau misalkan memang materinya udah ngunci, materi itu akan dibawakan terus berulang-ulang teman-teman. Jadi menurut saya ini salah satu masteran favorit saya juga selain Cicak Cungko, jujur. Jadi banyak mungkin masteran mahal kayak mungkin Sri Gunting, Cililin atau yang lain-lain lah gitu. Kalau udah masuk itu kan harganya lumayan ya, apalagi Sri Gunting kalau yang memang materinya panjang-panjang itu harganya udah lumayan gitu. Cuma kalau saya pribadi sampai detik ini masteran yang paling saya suka pertama ya jelas Cungko, keduanya jalak suren teman-teman. Karena kalau jalak suren itu menurut saya burung anti badai sih, karena jarang stres, jarang ngambek, ada orangnya dia bunyi, nggak ada orangnya dia tetap bunyi gitu. Jadi menurut saya ini burung yang memang wajib dimilikin buat masteran di rumah teman-teman. Nah untuk jalak suren teman-teman, jantan atau betinanya itu dua-duanya sama-sama bisa ngisi teman-teman. Dua-duanya pun sama-sama bisa gacor. Jadi pas ngombyok trotolan kalau bisa jangan terlalu milih-milih yang memang harus jantan harus betina, karena menurut saya jantan betinanya sama-sama ngisi. Kebetulan jalak suren saya yang pertama yang sudah jadi itu kebetulan betina. Nah yang sekarang itu saya ambil jantan, memang masih agak gerabakan teman-teman. Cuma beberapa kali saya udah denger dia tuh bukaan Cililin teman-teman. Jadi jantan ya bisa ngisi, betina pun bisa ngisiin. Mungkin di saat kita ngombyok lebih ke milih kesehatan si burungnya, kelincahannya, terus mungkin dari besar kepalanya, yaitu selera balik lagi teman-teman. Cuma yang harus digarisbawahi bahwa jantan dan betina sama-sama bisa ngisi. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kita mungkin langsung ke pembahasan intinya teman-teman. Jadi kalau saya memasteri jalak suren itu ada beberapa poin yang saya perhatikan. Yang pertama itu burung itu harus kenyang teman-teman. Karena kalau dia nggak kenyang, dia nggak akan fokus mendengarkan masteran yang kita berikan. Jadi poin pertama banget saya mengenyangkan jalak suren saya. Jadi kalau saya itu biasanya kalau burung baru datang, saya berikan dulu 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor jangkrik sampai dia selesai makan. Jadi saya hitung. Jadi misalkan dia makan 7 sampai 8 ekor, setelah itu yang ke-9 atau yang ke-10 udah nggak mau makan, berarti dia kenyangnya di antara 7-8 ekor. Nah biasanya pagi sorenya saya rutin memberikan 7-8 ekor. Itu sangat penting agar dia fokus mendengarkan masteran yang kita berikan. Nah untuk extra fooding tambahannya saya menggunakan krotos minggu 3 kali teman-teman. Menurut saya itu wajib, karena saya pengen burung saya itu terlepas dia mendengar masterannya itu bagus,
Dan juga saya pengen pertumbuhannya itu juga sehat teman-teman, pertumbuhannya juga cepat. Jadi menurut saya poin pertamanya itu kenyangkan burung jalak surennya. Nah, untuk poin keduanya teman-teman, ini masalah materi lagu. Jadi kalau saya itu memastery burung jalak suren saya tidak pernah lebih dari 4 lagu teman-teman. Yang paling saya sering masuk itu yang pertama pasti jelas Cililin karena saya suka karakter suaranya. Yang kedua Kapas Tembak, yang ketiga Kenari, yang keempatnya saya biasanya saya kasih Besetan Jenggot. Nah, untuk yang trotol sekarang ini teman-teman, saya hanya memberikan 3, yaitu Cililin, Kapas Tembak dengan full Besetan Jenggot. Nah, 3 materi ini saya berikan full 24 jam menggunakan MP3 teman-teman. Walaupun saya ada burung hidupnya, tapi saya masih trotol ini lebih cenderung ke dia mendengarkan MP3 dengan suara yang agak lirih, nggak terlalu kencang teman-teman. Karena MP3 itu kan kita sama-sama tahu dia bisa memutar lagu itu 24 jam dan burung pun puas mendengarnya gitu. Itu analogi saya teman-teman. Jadi yang kedua, masalah pemilihan lagu, jangan banyak-banyak agar burung itu tidak bingung mendengar masteran tersebut teman-teman. Poin ketiganya adalah berikan ruang khusus sendiri kalau ada ruangannya. Karena apa? Kalau misalkan kita berikan dia dengan tempat dia berbarengan dengan banyak burung, dia tidak fokus mendengarkan salah satu burung ocehan. Apalagi kalau burung teman-teman semuanya gacor. Jadi dia nggak akan fokus mendengarkan salah satu masteran yang ingin kita berikan ke burung tersebut. Yang ada nanti bunyi burungnya itu akan sepotek-sepotek teman-teman. Jadi buangnya nggak mau panjang-panjang. Alhamdulillah metode ini berhasil dengan jalak suren saya yang sebelumnya. Buang katemnya panjang-panjang, cililinnya juga panjang-panjang teman-teman. Jadi kalau bisa disendirikan, kalau memang nggak ada tempat khusus ruangan untuk menyendirikan jalak surennya, berikanlah tempat yang nyaman dan jauh dari burung lain. Fokuskan dia dengan satu masteran yang memang ingin kita sandingkan dengan burung tersebut teman-teman. Nah itu poin ketiga. Jadi poin pertamanya kenyangkan burungnya dengan extra fooding. Poin keduanya adalah Poin keduanya adalah pemilihan lagu ya, pemilihan lagunya. Yang ketiganya sendirikan burung tersebut teman-teman. Nah, poin keempatnya ini yang menurut saya penting. Jadi banyak orang yang bilang kandang itu harus bersih. Setuju, kandang itu harus bersih untuk kesehatan burung. Cuma kalau saya di jalak suren itu saya nggak membersihkan kandangnya setiap hari. Jadi saya nggak mau terlalu banyak ngeganggu burung itu untuk mendengarkan masteran. Karena logikanya gini teman-teman, kalau kita bersihkan setiap hari, berarti kita buka kandangnya, kita bersihkan kandangnya, burung itu akan giras kan teman-teman, akan istilahnya nggak nyaman. Jadi saya biasanya membersihkan kandang itu 3 hari sekali teman-teman. Namun vitaminnya tetap saya berikan setiap hari. Vitamin yang saya berikan adalah Vitacik, tapi untuk yang seminggu 2 kali saya memberikannya air dicampurkan Biojana ataupun Marvel Ed teman-teman. Untuk menetralisir mungkin bakteri selama 3 hari itu, saya memberikan dia vitamin seperti Biojana dan Marvel Ed teman-teman. Jadi poin pertamanya tadi kenyangkan perutnya. Pemilihan masterannya jangan banyak-banyak, kalau bisa maksimal 4 aja teman-teman. Jadi burung itu fokus mendengarkan masteran-masteran tersebut. Yang ketiga adalah burung asingkan, sendirikan dengan burung yang memang ingin kita mastery. Yang keempat adalah pembersihan kandang, kalau bisa itu 3 hari sekali aja. Kalau memang teman-teman geli kalau 3 hari gitu karena kotorannya udah terlalu banyak, mungkin bisa di 2 hari sekali nggak masalah. Cuma kalau bisa jangan setiap hari, karena apalagi burung-burung yang kita ambil dari Om Biokan itu biasanya walaupun trotol dia masih agak giras teman-teman. Nah itu poin keempat yang ingin saya sampaikan. Penerapannya seperti apa? Ini poin keempat ini semua bersangkut paut ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara memasteri burung ini agar masuk 95% atau 90% dari lagu yang ingin kita bawakan teman-teman.
Pertama, pilihlah lagunya dulu. Setelah dipilih lagunya, tentukanlah materi yang ingin si Jalak Suren ini bawakan terus-menerus. Contohnya misalkan, saya itu di Jalak Suren yang sebelumnya ingin dia itu fasih di kapas tembak. Jadi saya rutinkan selama 1 bulan full, itu di kapas tembak aja teman-teman. Setelah 1 bulan full, baru di jalan bulan kedua, saya berikan dia materi Cililin, cukup 2 minggu. Jadi materi intinya kita berikan sebulan. Setelah itu materi pendampingnya yaitu Cililin yang tadi saya bilang, itu saya berikan 2 minggu. Setelah 2 minggu Cilinnya saya ganti ke jenggotnya. Jadi 1 bulan di kapas tembak, 2 minggunya di Cililin, 2 minggunya lagi di besetan jenggot. Setelah itu semua sudah didengarkan, diulang lagi teman-teman, dibalik lagi ke kapas tembaknya, balikin lagi sebulan lagi. Setelah itu si Cililin 2 minggu lagi. Setelah itu si besetan jenggot lagi. Setelah udah 2 kali repetisi, 2 kali berturut-turut, baru saya sandingkan setiap minggu sekali. Contoh, kapas tembak seminggu, besokannya Cililin seminggu, terus abis itu besetan jenggotnya seminggu, terus sampai dia mutasi teman-teman. Dan satu poin hal yang penting, ini banyak yang masih salah gitu, terutama saya punya temen pun masih ada yang salah dalam masalah pemasteran gitu. Pemasteran itu apalagi pakai MP3, kalau bisa jangan kenceng-kenceng teman-teman, karena kalau kita memberikan materi itu terlalu kencang, burung itu bukannya mendengarkan materi, malah fokus karena merasa terganggu. Jadi kalau bisa suara lirih, kalau misalnya kayak di Moncergo itu paling juga di angka 12 atau 13 lah di volume suaranya gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu kenceng ya teman-teman ya. Itu masalah si pengkondisian pemasterannya. Selanjutnya masalah pemandiannya. Kalau saya, pemandian dan penjemuran. Kalau saya, burung-burung trotol Jalak Suren yang memang sudah saya coba berikan masteran, itu saya setiap pagi wajib jemur walaupun hanya 15 menit. Nah, setelah dijemur itu biasanya saya mandikan. Setelah dijemur saya anginkan, saya mandikan. Nah, saya mandikannya itu biasanya saya berikan cepuk. Kalau dia misalkan tidak mau mandi, saya semprot pakai embun teman-teman. Nah, itu biasanya saya kalau masih trotol itu seminggu sekali aja teman-teman. Itu jadi misalkan dalam 1 minggu itu hanya di hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu setelah saya jemur, terus saya anginkan, saya berikan cepuk untuk dia mandi. Kalau nggak mandi, saya paksa semprot. Jadi itu juga penting teman-teman agar metabolisme tubuhnya itu bekerja dengan baik. Ya alhamdulillah dari semua metode yang saya jalankan ini, alhamdulillah berhasil. Dan memang Jalak Suren sebelumnya atau yang pertama yang saya coba kembangkan itu alhamdulillah masuk semua materinya. Tapi memang materi dominannya itu adalah kapas tembak, setelah itu Cililin, jenggotnya sesekali aja teman-teman. Tapi saya sudah bersyukur bisa memasteri burung Jalak Suren saya dengan materi tersebut. Karena memang saya ingin memberikan materi Jalak Suren itu tidak lebih dari 4 materi burung atau 3 materi burung teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya, paham ya. Yang pertama kenyangkan dulu burungnya. Yang kedua masalah pemilihan lagunya. Karena burung Jalak Suren itu bisa ngerol, bisa tembak, terserah mau diisi apa. Tapi kalau bisa jangan lebih dari 4 lagu teman-teman, agar ngebawa ini panjang-panjang. Yang ketiga, berikan dia ruangan sendiri, sunyi. Tempelkan dengan masterannya, mau MP3, mau burung hidup, itu boleh-boleh saja teman-teman. Nah yang keempat, pembersihan kotorannya kalau bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali aja teman-teman, agar burung bener-bener full berkonsentrasi dengan pemasteran yang kita berikan gitu teman-teman. Mungkin sekiranya dari berkah masteran seperti itu teman-teman, jika ada kurang-kurangnya, salah-salahnya mohon maaf. Dan jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah jika ada kesempatan saya akan membalas komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.